Apabila Anda ingin merubah tampilan lembar kerja Word lain dari yang sekarang ini, Anda klik menu View, kemudian klik Normal untuk tampilan seperti ini. Dengan tampilan normal ini, Anda tidak bisa membedakan antara halaman yang satu dengan halaman yang lain, karena tampilan ini lebih berorientasi untuk pengetikan naskah saja. Bentuk tampilan yang lain adalah web layout. Bentuk tampilan ini digunakan untuk membuat dokumen Word menjadi file web, yaitu yang biasa digunakan untuk internet. Ada juga bentuk tampilan outline. Ini digunakan untuk menyusun tulisan kita berdasarkan gagasan-gagasan beserta subbab-subbabnya. Saya menyarankan kepada Anda untuk menggunakan tampilan print layout, karena dengan tampilan ini, tampilan ketika akan dicetak pada printer tidak berbeda jauh dengan ketika kita mengetikkannya dalam dokumen Word ini. Apabila Anda ingin melakukan perubahan tampilan lembar kerja Word lebih cepat, Anda bisa menggunakan tombol-tombol di bagian ini. Normal View, Anda klik tombol yang ini. Kemudian Web Layout, tombol yang ini untuk Print Layout, dan ini untuk Outline View. Fasilitas ruler line bisa kita tampakkan dan bisa kita sembunyikan. Untuk menampakkannya, Anda klik menu View, kemudian klik Ruler. Hal yang sama untuk menampakkannya. Apabila Anda jeli memperhatikan bagian ruler ini, mungkin Anda timbul pertanyaan, satuan apa yang digunakan dengan ruler ini? Sepertinya terlalu lebar untuk ukuran orang Indonesia. Ya, hal ini karena satuan standar yang digunakan oleh Microsoft Word adalah inci, bukan sentimeter seperti yang sering kita gunakan. Untuk merubah satuan dari senti ke inci, Anda klik menu Tool, Option. Anda pastikan untuk memilih pilihan General. Kemudian pada bagian Measuring Unit, Anda klik panah kecilnya, kemudian pilih sentimeter. Setelah terpilih sentimeter, Anda klik tombol OK. Oke, berubah bukan? Oke, beberapa sesi tadi saya telah menjelaskan kepada Anda komponen-komponen yang terdapat pada lembar kerja Microsoft Word. Sekarang saya akan menutup file yang sedang aktif ini. Pada sesi ini kita akan belajar tentang hal pertama yang harus kita lakukan apabila kita ingin membuat sebuah file baru. Untuk kali ini saya tidak akan membuka file-file yang terdapat pada folder latihan Word ini, tapi akan menjalankan Microsoft Word dengan mengklik tombol Start, Program, klik Microsoft Word. Banyak orang ketika membuat sebuah file baru, baik itu membuat surat, membuat skripsi, membuat laporan, langsung saja mengetikkan dokumennya. Sebenarnya hal itu tidaklah salah, tapi saya sarankan kepada Anda, apabila Anda ingin membuat sebuah dokumen baru, maka ada beberapa yang harus Anda perhatikan. Salah satunya adalah Anda harus menentukan dulu jenis kertas yang akan digunakan. Karena apabila Anda menentukan jenis kertas setelah Anda mengetik keseluruhan dokumen, maka biasanya akan mengalami kesulitan ketika akan mengedit teks. Untuk menentukan jenis kertas, Anda klik menu File, klik Page Setup.
tentukan jenis kertas dengan mengklik bagian paper size. Kemudian pada bagian ini Anda klik tanda panah kecilnya dan Anda pilih jenis kertas yang Anda gunakan. Anda klik pilihan A4 jika kertas yang ingin Anda gunakan jenisnya adalah A4. Kemudian untuk ukuran kuarto Anda pilih letter, dan untuk pilihan jenis kertas folio di sini tidak ada. Oleh karena itu Anda bisa memilih dulu pilihan legal, kemudian width-nya Anda biarkan dan height-nya Anda ganti menjadi 33.02. Kemudian di bagian orientation-nya Anda bisa memilih pilihan landscape untuk tampilan memanjang seperti ini dan portrait untuk tampilan berdiri seperti ini. Oke, sekarang saya akan memilih kertasnya menggunakan A4, kemudian orientasinya portrait. Setelah itu, untuk menentukan margin kertas, saya klik bagian margin. Margin merupakan jarak antara ujung kertas dengan isi dokumen. Untuk menentukan jarak margin atas, yaitu batas antara sisi kertas atas dengan isi dokumen, bisa Anda klik bagian top. Klik panah ini untuk menambahi dan panah ini untuk mengurangi. Misal saya pilih 3 cm. Kemudian bottom adalah untuk jarak margin bawah. Misalnya saya ganti juga menjadi 3. Dan left adalah jarak margin kiri. Misal saya ganti menjadi 4. Kemudian right adalah jarak margin kanan. Misal saya ganti 3. Untuk bagian gutter, Anda biarkan saja nilainya kosong karena bagian ini tidak terlalu penting. Setelah itu, jika Anda benar-benar setuju dengan settingan yang baru Anda lakukan, maka Anda klik tombol OK. Nilai margin juga bisa Anda lihat di bagian ini. Seperti Anda lihat, margin kirinya adalah 4. Ini adalah margin atasnya. Kemudian ini adalah margin kanan. Ini margin bawah. Ini adalah sebuah jendela aplikasi Word yang masih baru, sehingga pada title bar masih tertulis dokumen 1. Mari kita ketikkan beberapa kata seperti berikut ini. Salah satu aktivitas yang sering kita lakukan ketika menggunakan Microsoft Word adalah melakukan penseleksian atau pemblokan. Ada beberapa cara untuk melakukan penseleksian. Salah satunya adalah dengan menggunakan tombol mouse. Misalkan saya ingin menseleksi 4 huruf pada kata Microsoft ini. Maka yang pertama adalah saya meletakkan pointer mouse di depan kata Microsoft ini. Kemudian saya menekan tombol mouse kiri, menahannya, dan saya geser. Begitu juga apabila saya ingin menseleksi beberapa huruf selainnya. Saya letakkan pointer mouse di sini, kemudian saya lakukan drag and drop.
Tapi apabila Anda ingin melakukan cara cepat untuk melakukan pemblokan satu baris, maka Anda bisa letakkan pointer mouse di luar margin sehingga pointer mouse seperti ini, kemudian Anda klik saja. Cepat bukan? Apabila ingin melakukan penyeleksian pada baris berikutnya, silahkan Anda lakukan drag and drop. Kemudian apabila Anda hanya ingin menseleksi satu kata saja, untuk lebih cepat Anda bisa mendouble klik pada daerah kata tersebut. Kemudian cara cepat untuk melakukan penyeleksian semua isi dokumen adalah Anda tekan Ctrl plus A pada keyboard. Misalkan Anda ingin menyalin dua kata ini ke posisi akhir naskah. Anda lakukan pemblokan dulu, kemudian Anda klik icon copy, letakkan pointer mouse pada posisi yang Anda inginkan, kemudian klik icon paste. Bisa Anda lakukan beberapa kali hingga perintah copy berikutnya. Kemudian apabila saya ingin memindah kata Microsoft Corporation ini dari sini ke sini, maka saya lakukan pemblokan dulu, kemudian saya klik icon cut, saya tentukan kursornya pada posisi ini, kemudian setelah itu saya klik icon paste. Oke. Jadi perintah copy paste digunakan untuk menyalin dan cut paste digunakan untuk memindah. Apabila menyalin masih ada pada sumbernya, dan apabila Anda memindah maka pada sumbernya tidak ada, kemudian dipindah ke posisi yang baru. Apabila Anda ingin melakukan penghapusan, ada beberapa cara. Yang pertama, Anda menggunakan tombol backspace. Tombol backspace ini digunakan untuk menghapus karakter-karakter yang terdapat di sebelah kiri kursor. Namun apabila kursornya saya pindah ke sini misalkan, maka untuk menghapus karakter-karakter di sebelah kanan, maka saya bisa menggunakan tombol delete. Tapi apabila Anda ingin melakukan pemblokan dulu, misalkan saya memblok yang ini, kemudian untuk menghapus karakter-karakter yang diblok, Anda bisa menekan tombol delete yang ada di keyboard. Sekarang misalkan Anda ingin melakukan penyisipan di samping kanan kata buatan, maka saya pindah dulu kursornya ke posisi ini, kemudian saya tulis kata yang ingin saya sisipkan. Mungkin Anda akan menemui kejadian seperti ini, di mana ketika Anda menyisipkan kata, Anda menghapus karakter-karakter yang terdapat di sebelah kanan kursor. Hal ini dikarenakan Anda mengaktifkan tombol insert yang ada di keyboard. Untuk menonaktifkannya, silahkan Anda tekan tombol insert satu kali saja. Pada Microsoft Word terdapat fasilitas Undo dan Redo. Fasilitas ini digunakan untuk membatalkan perintah yang baru Anda lakukan. Misalkan saya menyalin dua kata ini ke posisi yang baru, maka saya bisa menggunakan
icon Yundo ini untuk membatalkan perintah yang baru saya lakukan. Untuk mengembalikannya lagi, saya bisa menggunakan icon redo. Bahkan Microsoft Word merekam beberapa aktivitas yang sebelumnya kita lakukan. Mari saya coba menekan redo. Oke. Kembali lagi, bukan? Untuk mengembalikannya lagi, saya tekan redo lagi. Jadi, apabila suatu saat nanti misalkan Anda melakukan penghapusan isi dokumen, kemudian untuk mengembalikannya lagi, Anda bisa menggunakan icon Yundo. Melakukan penyalinan atau pemindahan karakter tidak hanya bisa kita lakukan dalam satu file saja. Oke, misalkan saya akan menghapus dulu dokumen yang ada ini. Kemudian setelah itu saya membuka file yang ada pada folder latihan Word. Saya akan buka file kata pengantar. Kemudian saya blok semua isi dokumen dengan menekan tombol Ctrl A. Saya copy. Saya jalankan lagi dokumen satunya. Setelah itu saya paste. Bisa, bukan? Jadi antar file pun kita bisa melakukan penyalinan.